Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau yang biasa saya lebih membahas terkait dengan COVID, saya membahas tentang hipnoterapi, saya membahas tentang anxiety disorder. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sesuatu yang baru, yaitu bedah kasus kehidupan. Sesuai namanya, sang Observer of Life tentu harus sesekali membahas tentang kaitannya dengan kehidupan. Seorang hipnoterapis juga harus tahu dalam memahami kasus-kasus kehidupan yang terjadi pada diri pasien, ya, sehingga ketika dia salah dalam merespon kejadian itu, dia salah merespon masalah yang dihadapinya itu, maka berujung pada timbulnya keluhan. Yang diperbaiki adalah cara merespon masalahnya, bukan hanya keluhan saja. Nah, kasus apa yang mau saya bedah kali ini? Yaitu kasus yang saat ini sedang viral. Ada seorang anak yang melangsungkan suatu pernikahan tanpa restu sang orang tua. Dan itu terjadi pada sosok seorang komika dan artis. Namun ternyata, ya, kisah viral ini juga dialami sutradara handal. Ini yang dulu juga ternyata ketika melangsungkan pernikahan mengalami pola yang sama, tanpa restu awalnya. Tapi memang tidak terblow up media seperti kasusnya komika ini. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, saya membahas di sini dari konteks seorang praktisi mind body connection. Ya, jadi bagaimana seorang manusia berpikir, bagaimana pikiran itu berdampak kepada apa yang dirasakannya, dan perasaan itulah yang menjadi suatu landasan ketika dia mengambil suatu keputusan. Jadi saya tidak membahas terkait dengan dosa, saya tidak terkait dengan sudut pandang spiritual, ya. Itu wilayahnya tokoh agama. Saya hanya bicara dari sudut pandang seorang praktisi mind body connection. Judul topik dari video hari ini adalah hubungan tanpa restu, egois atau durhaka. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui untuk memahami topik ini yaitu adalah apa yang kita pikirkan, itulah yang kita rasakan. Nah, sebelum orang tua memberikan suatu statement bahwa saya tidak suka dengan pasanganmu, atau dalam kata lain tanpa restu kalau kamu tetap menjalankan hubungan dengan dia, itu pasti ada dasar argumennya, pasti punya referensi di dalam pikirannya. Nah, dalam referensi itu yang sering sekali terjadi itu karena dua hal, ya. Referensi ya hal-hal yang bersifat rasional, masuk akal alasannya. Contohnya misalnya, saya nggak mau kamu dengan dia karena dia itu narkoba. Ya, artinya dia akan menjadi budaknya obat itu. Pikirannya, uangnya, hari-harinya akan habis ke sana. Saya nggak mau anak mama atau anak papa menikah atau menjalin hubungan dengan pengguna narkoba. Dan bahkan kamu pun juga akan dicekoki barang haram tersebut. Nah, mama nggak setuju. Nah, itu rasional kan? Ya, tidak merestuinya secara rasional. Atau mungkin mama tidak setuju kalau dia belum bekerja. Ya, apalagi orang tuanya juga susah, ya. Dan hubungan mereka, kalau mereka tetap menikah, akan menambah beban orang tua, ya, karena mungkin anaknya dua, yang ditanggungnya adalah dua anaknya. Gara-gara anaknya menikah, yang nggak bekerja, dia menanggung 3 anak jadinya. Dan itu tentu wajar, masuk akal, rasional ketika dia menolak hubungan itu. Nah, sering juga terjadi yang menjadi alasan orang tua menolak hubungan anaknya dengan pasangannya adalah ada juga yang irasional. Nah, apa saja yang rasional? Mama nggak setuju karena dia itu asalnya dari suku ini, gitu. Jadi mengeneralisir bahwa semua orang yang dari suku itu adalah anak yang tidak baik. Nah, itu kan irasional, ya. Tidak masuk akal alasan itu melarang anaknya menjalin hubungan hanya gara-gara dia berasal dari suku tertentu. Kemudian yang irasional kedua adalah karena beda pilihan politik. Nah, ini apa hubungannya, gitu. Ya, saya dulu pernah lihat berita bahwa udah tunangan mau melangsungkan pernikahan hanya gara-gara pilpres, yang satu bela ini, ya, bapaknya bela yang berlawanan. Kemudian gara-gara heboh jelek-jelekan itu, kemudian orang tuanya yang awalnya menyetujui jadi menolak. Akhirnya pernikahan itu dibatalkan. Nah, itu kan irasional, ya. Artinya yang menjalin hubungan anaknya hanya gara-gara ketidaksenangan orang tuanya, anaknya dikorbankan. Gara-gara
beda politik, ya, itu irasional. Irasional berikutnya adalah menuduh, ya, berpersepsi negatif bahwa pasangan anakku ini sekarang sedang mengguna-guna anakku, ya. Jadi irasional. Dari mana bisa tahu menuduh orang menggunakan dukun gitu? Walaupun saya juga percaya dengan makhluk gaib, ya, karena memang itu bagian dari iman. Tapi menuduh tanpa bukti, ya, itu kan juga nggak boleh. Jadi kalau dilihatnya lah calon mantunya itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya, maka akan timbul kekecewaan, maka akan timbul kemarahan, maka akan timbul ilfil dengan calon pasangannya itu. Selanjutnya, dari apa yang kita pikirkan akan berdampak kepada apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan menjadi landasan dasar kita melakukan tindakan. Jadi kalau tadi kita katakan saya tidak suka dengan dia gara-gara dia guna, gara-gara dia miskin, gara-gara dia dari suku tertentu. Nah, pastilah emosi melihat orang itu ilfil, ya, jijik misalnya, nggak suka gitu ya, kecewa. Jadi perasaan kita itu, yang namanya nikmat itu dikejar, yang namanya menguntungkan itu dikejar. Sebaliknya, yang namanya kan sengsara, merugikan, itu akan dihindari. Jadi ada program di dalam diri kita, yang nikmat dikejar, yang sengsara dihindari. Tapi nikmat sengsara itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau diletakkan tadi bahwa kalau anak berpacaran dengan orang miskin itu adalah sesuatu yang merugikan, maka dia akan menghindari. Kalau anakku berpacaran dengan orang dari suku tertentu itu merugikan, itu pasti akan dihindari. Ya. Jadi ketika emosi itu berdampak kepada hal yang dihindari, maka tindakannya adalah menolak, menentang, tidak merestui. Nah, berikutnya, tindakan akan berdampak kepada tanggapan orang lain. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Artinya kita ini makhluk yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi kalau sang ibu memberikan statement tidak merestui hubungan anaknya, pasti akan mendapat tanggapan dari anaknya. Apakah anaknya menyetujui tanggapannya atau melawan tanggapannya, ya itu adalah bagian dari kehidupan. Kalau tadi sebelumnya saya membahas tentang orang tua terhadap anak, sekarang saya membahas tentang anaknya. Ya, sama seperti pola yang sebelumnya. Anak ketika dia memutuskan untuk menjalin hubungan, pasti punya argumen, pasti punya referensi. Nah, apakah memang pasangannya itu membuatnya seperti ratu misalnya? Selalu ada waktu, perhatian, komunikasi nyambung misalnya. Dan memang betul-betul merasakan perjuangan, pengorbanan yang dilakukan untukku misalnya. Ya, jadi rasional. Ketika dia memang betul-betul berpikir sesuatu yang bermanfaat kepadanya, menguntungkan kepadanya, maka timbullah rasa yang memang menghasilkan kebahagiaan misalnya, menyenangkan misalnya. Nah, rasa kebahagiaan itu adalah kenikmatan, dan kenikmatan itu adalah dikejar, diraih, dan dipertahankan. Ya, sifat perasaan, kalau tadi sengsara itu akan ditolak, ditentang, dilawan. Kalau kenikmatan itu akan dikejar, dipertahankan. Nah, sama seperti orang yang kalau sudah menikmati narkoba, ya dia akan terus mengupayakan supaya dapat narkoba. Ya, jadi itu polanya. Ada argumen di pikirannya yang mengakibatkan kenikmatan, dan kenikmatan itu mengakibatkan dia mengupayakan meraih dan mempertahankan. Dan tentunya ini juga akan berdampak kepada tanggapan ke orang lain. Ibunya kecewa, orang tuanya kecewa misalnya. Ya. Nah, berikutnya ini yang banyak belum orang tahu. Kita ini adalah makhluk egosentris. Semuanya itu bersumber di diri kita. Jadi kalau saya mengatakan saya tidak suka melihat kamu dengan dia misalnya, itu sebenarnya saya ingin menghindari perasaan tidak nyaman yang ada dalam diri saya, yang bergantung kepada hubungan mereka. Jadi kalau mereka putus, saya senang, bahagia yang saya rasakan. Kalau mereka tetap atau mungkin melangsungkan pernikahan, sakit yang saya rasakan. Jadi kalau ada orang tua yang melarang anaknya menjalin hubungan, sebenarnya itu dampaknya kepada dirinya, supaya dia tidak merasakan ketidaknyamanan di dirinya. Sedangkan anaknya ketika memutuskan untuk menjalin hubungan, tentunya dia ingin mendapatkan apa yang dirasakannya, kebahagiaannya, ya, kenyamanannya. Jadi semuanya itu adalah dampak kepada diri sendiri. Ibunya
merasakan ketidaksenangan, sakit hati, anaknya yang merasakan kebahagiaan. Ya sekarang ya, nggak tahu ke depannya. Jadi ketika ini tidak saling bersatu, satu frekuensi, ya tidak sama frekuensinya, ya pasti akan terjadi clash. Ya, jadi kalau orang tua berbeda dengan anak, tentu akan sulit kalau dipersatukan. Kalau cara berpikir dan perasaannya berbeda. Ya, jadi yang satu mempertentangkan karena emosi yang dirasakannya adalah kecewaan. Yang satu memperjuangkan karena emosi yang dirasakannya adalah kebahagiaan. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya karena cara berpikirnya berbeda. Yang satu ini menganggap sesuatu yang negatif tentang pasangannya, yang satu menganggap pasangannya inilah yang sangat-sangat diidamkannya. Nah, jadi yang berbeda itu komunikasinya yang ada yang di atas tadi. Nah, inilah yang harus dipersatukan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah anaknya itu durhaka atau ibunya yang egois? Anda yang bisa menjawabnya.